Baik adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Rasulullah SAW. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan HTML ya. Sebelumnya kalau kita kaitkan dengan teori saya ya, HTML itu kan termasuk ke dalam CSS ya. Sebentar. Bentar ya. HTML itu kan masuk ke dalam CSS ya. Nah, seperti ini ya teorinya, bahwa kita itu di sini ingin web yang dari sisi client server ya, yaitu tersusun dari HTML, CSS sama JavaScript. Nah, kita akan belajar dulu membuat rangkanya itu luar ya. Sebelum kita menghiasnya, lalu juga sebelum membuat dia menjadi interaktif. Kita bikin rangkanya dulu. Namanya rangka itu pasti statis ya. Kalau baru kita lengkapi dengan JavaScript, baru dia akan menjadi aktif ya. Nah, tapi kita akan belajar dulu dasarnya, yaitu kita akan belajar dulu tag-tag dasar dari HTML ya. Sebelum kita menghias dan membuatnya jadi interaktif ya. Baik. Oke, untuk pertama-tama kita buat dulu sebuah folder di sini ya. Kasih aja foldernya, kasih nama aja apa nih? Praktikum web gitulah ya. Folder kalian lah ya. Nah, di sini kalian bisa upload dulu 3 buah foto ya. Ini saya udah buat 3 buah foto ya. Foto dengan anak saya, foto dengan istri saya ya. Lalu ada sebuah potongan video aja ya, MP4 gitu ya. Kalau ada dia punya video ya, video TikTok atau apapun boleh ya. Kalau ini adalah video kuliah saya waktu semester 4 kemarin ya tentang OOP. Lalu di sini saya ngambil sebuah musik ya. Misalnya di sini saya judulnya musiknya adalah Slip Away ya. Ini kalian masukkan ke dalam satu folder ya. Kasih aja foldernya adalah praktikum web aja ya. Kasih aja nama sama name kalian ya. Oke, nah sekarang kita akan buka dulu Visual Studio Code ya. Kita akan menggunakan ini, adik-adik, Visual Studio Code ya. Insya Allah adik-adik udah install ya. Udah install. Nanti begitu dibuka dia akan muncul seperti ini. Oke. Nah, misalnya setelah itu kita mulai dulu ya peragaan membuat file ya. Kita buka dulu file ya. Lalu new file seperti ini. Ya. Nah, di sini ada kata select language. Nah, kita belajar dulu HTML dasar ya. Kalau kita kaitkan dengan teori, saya katakan tadi bahwa HTML itu seperti sebuah kerangka ya. Kita belajar dulu kerangkanya sebelum kita hias sama sebelum kita buat dia jadi cerdas dan interaktif ya. Oke, kita klik ini select language ya. Nah, ini misalnya kita mau ubah dengan HTML. Kita pelajari dulu HTML ya sebelum kita ke PHP. Oke. Nah, setelah itu kita ketik aja di sini HTML 5. HTML 5. Oke ya. Nah, kita ketik HTML5 ya, HTML lalu klik HTML5 ya, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, saya terangkan dulu adik-adik ya, seperti di teori saya bilang bahwa sebuah dokumen HTML itu terdiri dari 2 ya. Yang pertama ini adalah dokumen HTML-nya ya, tag-nya. Ini ada head di sini ya. Nah, itu fungsinya untuk apa? Itu fungsinya adalah salah satunya adalah untuk memberi nama ini, memberi nama dari dokumen itu. Misalnya kita bikin aja di sini ya, namanya adalah web pribadi. Oke, misalnya kita buat web pribadi seperti ini ya. Nah, fungsinya ada banyak ya. Misalnya kita mau mengetes link CSS bisa di head ini ya. Misalnya kita mau mengetes link JavaScript bisa juga ke head ini ya. Cuman untuk pertemuan kali ini kita fungsikan head di sini hanya untuk memberi nama ya, hanya untuk memberi nama yaitu web pribadi seperti ini ya. Nah, setelah itu kita ke body ya. Nah, di body ini adalah
bagian yang difungsikan untuk coding HTML-nya, ya. JavaScript-nya boleh ya. Kalau ini kan hanya untuk tes library-nya di sini. Tapi kalau codingnya kita di bagian bodinya, rangkanya kita buat di bodinya. Ya. Oke, kita mulai dulu ya dengan buat sesuatu yang simpel dulu ya. Misalnya kita kenalkan dulu tag HTML dasar, ada H1, ada D ya. Oke ya. Kalau di sini saya ada teorinya nggak ya? Oke, ada ya. H1 ya. Oke, H1. Nah, oke, seperti ini ya. H1. Nah, misalnya ini namanya adalah tag untuk header ya. Tag khusus untuk header. Nah, misalnya kita kasih nama aja di H1 itu dengan misalnya web pribadi Pak Ahmad Rizal, misalnya gitu ya. Boleh kalian pakai nama kalian sendiri juga boleh ya. Oke, nah kita save ya. Kita save as dulu. Nah, misalnya di sini kamu mau letakin di folder kamu ya, yang ada foto dan video tadi. Kita tekan vacuum web. Nah, misalnya di sini kita bikin ya web biodata. Oke ya, kita save. Oke ya. Nah, misalnya setelah itu kita jalankan ini ke browser, boleh ya. Nah, misalnya kita kunjungi tadi. Kita kunjungi di folder kita sudah terbentuk web biodata HTML seperti ini ya. Kita klik aja nih. Nah, ini udah muncul seperti ini. Web pribadi Pak Ahmad Rizal. Itu sudah di-run oleh apa, Adik? Sudah di-run oleh web browser. Web browser yang saya pakai di sini apa? Web browser yang saya pakai adalah Mozilla. Kebetulan Mozilla. Coba Adik misalnya gunakan Google Chrome ya, Internet Explorer, Opera, dia akan berjalan seperti ini. Karena fungsi dari web browser itu adalah untuk mengeksekusi codingan yang kita berikan pada dengan format HTML tadi. Yaitu HTML itu dokumen dasar untuk web dan nanti dia akan di-run oleh web browser. Nah, ini contohnya ya. Nah, misalnya kita mau kalau header itu bisa lebih kecil lagi ya. Kalau H1 itu ukuran yang paling besar ya. Oke, teorinya saya misal ya, saya kasih teori dulu. Itu yang mana semester ganti ya. Nah, ini ya, kemarin kita kan di teorinya kita bahas mengenai HTML ya. Oke. Nah, di HTML ini kan ada H1 ya. Nah, ini ya. Nah, ini heading 1, heading 2, heading 3 sampai heading 6 yang paling kecil ya. Bisa. Ya, misalnya kita coba aja di sini ya. Kita coba aja bikin di sini H2 ya. H2 ya. Dia akan lebih kecil lagi ukurannya ya. Misalnya di sini kita tulis web berisi materi online learning ya. Dan perlindungan pribadi. Nah, misalnya begitulah. Ya. Oke, kita coba lagi ya. Sip. Nah, kita coba lihat ke browser kita tadi ya. Kita langsung refresh saja ya. Nah, dia akan terbentuk tulisan seperti ini, hanya saja dia lebih kecil. Karena sesuai dengan teori ini ya. Nah, ini kan H1 itu akan lebih besar dulu, lalu akan terus ke arah mengecil. Oke, nah misalnya kita isi ya Adik ya. Kita isi program kita dengan tulisan yang pertama ya. Kita bisa gunakan tag P ya. P itu kan paragraf ya. Ini kan namanya elemen ya. Kita buat tag P seperti ini. Oke, nah misalnya saya sudah siapin ya. Oke, misalnya saya buat seperti ini. Kalian boleh boleh tulis apa aja ya di web pribadi kalian ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Boleh aja kalian ketik apapun ya. Saya adalah seorang dosen biasa ya, seperti ini ya. Dan menjadi begitu dalam gelombang kebangkitan Islam. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, kita save. Nah, kita lihat nih bagaimana ya.
Nah, akan terbentuk seperti ini. Nah, oke ya. Misalnya ini adalah bentuk dari sebuah paragraf ya, yang saya tuliskan dulu saja ya. Nah, misalnya kita ingin membuat ini ya. Ini kan nyambung ya di sini ya. Kita ingin dia jadi double spasi di bawah. Bisa juga ya. Nah, kita klik di sini, kita klik, misalnya kita mau dari sini ya, kita pecahkan ya. Kita tulis saja BR ya. Kita klik BR seperti ini. Nah, ya, bisa ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita lihat perbedaannya jika ada BR tanpa ada BR ya. Ini kan baru aja saya kasih BR atau break ya. Baru aja saya kasih break di sini. Nah, kita lihat ya. Kalau sebelum ada break, ini nyambung aja ya. Saya berkualitas. Saya inginkan nyambung di sini. Nah, kalau misalnya kita refresh, nah dia baru ada di bawah. Kalau mau kamu teruskan sampai ke bawah, bisa juga ya. Nah, ini misalnya kita tambahkan lagi, BR lagi, boleh. Banyak-banyaknya, ya. Pasti dia akan lebih menjorok ke dalam ya. Oke, kita lihat. Nah, kan, dia akan lebih menjorok lagi ke bawah ya, BR itu atau break ya. Fungsinya break itu adalah untuk sebagai spasi ke bawah. Itu fungsinya break ya. Oke, itu dasar pertama ya. Nah, sekarang kita akan maju lagi. Misalnya kita mau bikin list ya, boleh ya. Oke, misalnya di sini saya bikin ya. List itu ya, tag untuk list ya. Itu adalah kita gunakan kalau misalnya kita ingin yang tanpa berurutan ya, kita gunakan UL. Nah, UL itu adalah istilah dari unaltered list atau list yang tidak terorder ya. Oke, misalnya di sini saya buat lagi ya. Oke, misalnya judulnya adalah mata kuliah yang saya ajar. Saya tadi sudah bikin ya. Mata kuliah yang diajarkan, mata kuliah yang saya ajar ya. Ya, ini mata kuliah yang saya ajar. Oke ya, misalnya seperti ini. Nah, misalnya setelah itu di UL ini ya, saya bikin list ya, list utama. Nah, seperti ini. List. Nah, ini adalah list baru lagi. Oke ya. Nah, misalnya ini saya bikin semester genap, semester ganjil ya, semester ganjil. Yang ini saya bikin jadi semester genap. Oke ya, kita lihat ya. Kita file, kita save ya. Apa yang terjadi di sini. Nah, akan muncul bentuk unordered list seperti ini ya, tapi bentuknya kan kotak ya, atau bundar ya. Ini masih bentuk lingkaran ya. Nah, misalnya mau kita rubah ini jadi kotak, boleh juga ya. Nah, kita gunakan di sini, kita kasih ya di tag elemen UL ya. Kalau di teori itu saya jelaskan ada atribut ya. Nah, ini misalnya kita kasih atribut type. Nah, kita kasih atribut type sama dengan ya. Nah, kalau ini kan tadi kotak ya, kita buat jadi square. Nah, seperti ini ya. Kita buat jadi square ya. Nah, kita lihat ya perbedaannya ya. Setelah kita save ya. Ini kan dia masih berbentuknya adalah bundaran ya. Kalau kita rubah jadi square tadi, kita kasih dengan kata square lagi di sini ya. Nah, kita lihat bagaimana. Nah, dia akhirnya listnya berubah menjadi berbentuk square ya. Nah, kita kembali lagi ke teori ya tadi. Ya, ini UL ini adalah elemen ya. Kalau di teori itu saya jelaskan seperti ini. Di teori itu saya jelaskan elemen ya. Oke ya. Ada elemen, ada atribut, ada value ya. Itu HTML ya. Nah, yang disebut dengan elemen di sini adalah yang UL ini. Ini adalah perintah untuk melakukan unordered list. Nah, listnya yang bawah ini. Ya. Nah, kalau yang tipe ini ada kata type seperti ini, itu adalah sebuah atribut. Apakah atribut hanya type? Ada banyak.
Ya, nanti kita akan pelajari satu-satu ya atributnya ini. Nah, square itu adalah value-nya. Jadi kalau ada perintah seperti ini, itu berarti kita ingin membentuk sebuah unordered list ya, dengan tipenya ya, atributnya value-nya adalah square. Makanya tadi yang semuanya dia berbentuk lingkaran, ya sekarang dia berubah menjadi berbentuk kotak. Nah, seperti ini ya, semester ganjil sama semester genap. Nah, semisal kita mau bikin lagi ya, jadi ya, misalnya semester ganjil saya ngajar apa aja nih, ya, misal ya, boleh ya. Nah, kita buat di sini ya, kita buat OL. Nah, ini kita sekarang bikin yang OL. Ya, kita bikin yang OL. Nah, kita bikin yang OL ini ya, atau ordered list ya. Nah, baru setelah itu kita kasih misalnya tipenya ya. Kamu mau tipe apa dia? Sama dengan seperti ini ya. Nah, di sini ada tipe mau berbentuk angka atau mau berbentuk huruf ya. Misal untuk semester ganjil saya pakai angka ya. Nah, seperti ini. Nah, baru setelah itu kita bikin list ya. Oke, listnya saya langsung copy aja di sini ya. Saya pakai pemrograman juga sama semester ya. Ini yang saya ajar di semester ini. Gimana? Oke ya. Nah, ini misalnya seperti ini ada. Oke, biar agak rapi ya. Oke, nah kalau sudah kita save ya. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya di sini. Nah, dia akan muncul list baru ya, tapi berbentuk angka ya. Ini yang saya ajar di semester ganjil, pemrograman web, webroom sama sistem data ya. Oke, nah misalnya yang bawahnya mau kamu bikin list yang sama seperti ini, boleh, tapi bentuknya nggak hanya angka satu ya. Misalnya kamu ubah dia bentuknya menjadi huruf, bisa juga ya. Oke, misalnya saya bikin ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Ini misalnya saya rubah jadi huruf A. Ya. Nah, kita kan pakainya huruf besar atau kecil. Nah, boleh aja. Ini saya gunakan huruf besar ya. Oke, ini misalnya saya di sini ngajar dasar genap itu ada UP ya. Atau data mining ya, boleh ya. Data mining. Data mining, lalu di sini saya ngajarnya adalah OOP ya. Object Oriented Programming. Lalu di sini saya ngajarnya adalah sistem basis data. Misalnya seperti itu ya. Oke, kita lihat. Kalau ini tadi adalah pakai huruf ya. Di sini saya maaf, ini pakai angka. Di sini saya pakai huruf ya. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya ya. Oke ya, ini jadi pakai berurut berdasarkan huruf. Yang ini berurut berdasarkan, maaf, ini berurut berdasarkan angka. Yang ini berurut berdasarkan pada huruf ya. Oke, nah masih ada banyak lagi tag-tag HTML yang bisa kita pelajari ya. Nah, sekarang kita akan bikin page HTML baru ya. Misalnya di sini kan saya ceritanya begini ya. Saya mau bikin website ini, kalau ini misalnya huruf ini ditekan ya, atau data ini ditekan, maka dia akan langsung menuju ke yang lain ya, menuju ke lembar yang lain ya. Misalnya kita bikin dulu di sini, maaf ini saya perbaiki dulu ya, matematika diskrit. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, misalnya kita akan bikin baru ya.
HTML baru ya, untuk misalnya memuat video perkuliahan saya ya. Misal ya, saya file di sini, saya bikin file lagi ya. Oke, misalnya saya pakainya HTML ya. Oke, ini saya tuliskan HTML5. Oke, sampai muncul seperti ini ya. Nah, ini saya akan buat audio ada ya. Bukan audio, video ya. Oke, saya buat video di sini. Nah, ini ada kata video. Ya, ini ya. Nah, misalnya di video itu kita buat di atributnya width, width ya. Width itu lebarnya ya. Misalnya lebarnya itu saya kasih, kalau di sini saya kasihnya berapa nih? Saya kasihnya adalah 400 ya. Oke, saya kasihnya 800 sama 600 boleh ya. Ini misalnya saya kasih 800 pixel ya. Lalu tingginya misalnya saya kasih dia 600 ya. Terserah tadi ya. Coba aja kalian coba-coba ya. Selain di video ini kalian bisa kecilin ukurannya. Width itu adalah lebarnya, sedangkan height itu adalah tingginya ya. Coba aja ya. Kalau ini mau jadi 1000, 1500 silahkan coba. Pasti ukuran videonya akan besar ya. Nah, setelah itu saya bikin di sini kata kontrol atau src ya. Maaf. src src seperti ini ya. Ini adalah src itu adalah atribut untuk mencari source ya. Atributnya. Nah, kita misalnya bikin, nah dia akan suruh mencari di sini ya. src, oke. Oke, misalnya saya sudah bikin tadi ya di sini. Satu, terus pakai kumpet ya. Oke, di sini kan saya buatnya adalah OP PC26 MP4 ya. Nah, kita buat di sini OP PC26 ya. Terus apa dia? MP4 ya. Oke. Oke, nah setelah itu di sini saya kasih control sama dengan control. Oke ya, saya seperti ini ya. Oke, kita save as dulu dia ya. Nah, misalnya di sini saya buat namanya adalah UP HTML ya. Oke, misal seperti ini ya. Saya save dulu. Nah, misalnya kita jalankan nih ya UP HTML ini ya. Kita bikin dua HTML ya. Ini UP HTML kita buka. Nah, ini akan muncul video saya karena saya tadi nambahkan kontrol di sini, maka dia akan berjalan tadi. Ya. Nah, ini waktu saya kuliah semester 4 ya. Ngajar semester 4. Ini saya lagi bikin game ya. Nah, ini jalan dia ya. Karena saya lagi bikin game over di sini. Oke ya. Nah, baik tadi ya. Tadi kita udah bikin file untuk buat ya. Nah, sekarang mau audio juga boleh ya. Kita mau misalnya kan ini tadi adalah video saya, misalnya kita mau bikin audio juga boleh ya. Nah, di sini saya bikin file baru ya.
Saya bikin new file ya. Nah, misalnya saya buat lagi HTML di sini. Oke, ini misalnya saya gunakan HTML5. Bentar ya. Oke ya. Nah, ini misalnya kalau tadi yang di sini itu saya gunakannya adalah video ya. Nah, sekarang kita coba kita gunakan di sini dengan audio juga ya. Oke, misalnya di sini saya buat ada audionya. Oke, maaf ya. Oh, di sini. Ya, ini kita kembali ke sini ya. Nah, ini misalnya saya buat dia dengan adanya audio. Oke, kita buat audio di sini. Sama ya. Ini tag untuk audio. Nah, misalnya kita bikin controls di sini. Kita bikin controls lagi ya. Controls seperti ini. Oke. Nah, setelah itu di audio ini misalnya kita buat src lagi. Oke, yang mau kita source misalnya di sini saya sudah buat namanya adalah slipaway mp3 ya. Kita buat slipaway.mp3. Nah, nanti boleh terserah bikin yang lain ya. Oke, saya kita save dulu ya. Kita save. Nah, misalnya di sini kita mau masukkan dia ke matematika diskusi. Oke, matematika aja deh ya. Kita save. Nah, misalnya di sini saya mau jalankan matematika HTML ya. Oke, sebentar. Saya ubah mode dulu. Oke ya. Nah, Game Over musiknya berubah ya. Nah, musiknya berubah. Karena di Game Over tadi ketika dia hidup, ya, dia membuka musik sedih. Tapi kalau si hero-nya apa, masih hidup ya, dia berarti membuka musik semangat. Tapi begitu Game Over. Oke, sebentar ya. Saya masukkan ini ke sini. Matematika.html ya, saya klik. Nah, di sini misalnya saya tekan lagi ya, maka nah ini adalah suara musiknya akan keluar. Ya. Karena saya pakai di sini, saya pakainya adalah yang audio ya. Nah, ini lagu pengantar musik ya, pengantar tidur ya. Baik. Nah, sekarang kalau nah seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba akan menghubungkan yang ada di sini, akan menghubungkan yang ada di sini ya, yang ada di web biodata itu ke dua ini, UPI sama matematika HTML ya. Oke, nah kita bisa gunakan sekarang nama ref ya. Nah ini misalnya ada OP ini ya, kita rubah ya. Kita gunakan tag elemen A.
Nah, kita gunakan tag elemen A di sini, ya. OOP-nya kamu pindahkan ke sini. Nah, di sini baru setelah itu kita bikin href. Oke, kemana? Misalnya ke OOP.html. Oke, misal seperti ini ya. Nah, yang matematika diskrit boleh ya kamu masukin jadi link lagi di sini A. Oke, matematika diskritnya kamu pindah lagi ke sini. Nah, ini href ya. Href misalnya saya rubah ke matematika.html. Oke ya. Nah, misalnya ada seperti ini. Oke, kita save dulu. Nah, kita refresh hasilnya bagaimana yang terjadi di sini. Oke ya, sebentar. Kita mainkan dulu ya di sini. Kita klik review datanya, kita mainkan lagi. Nah, dia kan seakan-akan bentuknya ungu ya, tapi sebenarnya dia itu akan mengklik ke yang lain ya. Misalnya saya tekan OB. Nah, ini baru ke video perkuliahan saya yang tadi. Nah, ya. Oke, ya kalau pentingnya understanding itu ya. Nah, ini ya. Nah, kalau saya kembali lagi ke sini tadi ya, saya tekan yang matematika diskrit. Karena kan di matematika diskrit ini dia terhubung ke ref yang matematika HTML yang ada audio saya ya. Nah, kita coba buat di sini. Kita klik. Nah, ini baru suara saya terdengar ya. Oke. Nah, oke, masih ada banyak yang lain ada deh ya. Tag-tag yang bisa saya ajarkan untuk di HTML sesi pertama ini ya. Oke, semisal saya akan masukin sebuah file YouTube ya. Di sini boleh. Nah, file YouTube di sini udah saya siapin. File YouTube-nya itu ini ya, tentang biayanya ini ya. Nah, misalnya saya mau menekan ini ya ke dalam web saya, boleh ya. Di sini kan kalau setiap YouTube ada kata share di sini ya. Nah, share-nya itu kamu tekan ya. Nah, di situ ada kata ini ada cara menge-share-nya. Nah, misalnya mau nge-share di Facebook apa di web kamu. Nah, di sini ada kata embed, kamu tekan. Nah, ini baru kamu tekan copy di sini. Bentar ya. Nah, ini ada kata copy. Nah, ini yang kamu tekan kata copy di sini ya. Nah, ini baru kamu pindahkan ke dalam web kamu. Misalnya saya mau, oh, misalnya saya mau merubahnya masukkan ke sini, boleh ya. Oke. Nah, misalnya di sini mau saya kasih nama ya. Nasib penyemangat. Oke, ya, misalnya di sini ada kata nasib penyemangat. Oke, nah misalnya seperti ini ya. Nasib penyemangat. Saya tekan save. Nah, kita lihat di sini ada deh. Di web kita ya. Web pribadi ini, kita refresh. Nah, dia akan langsung muncul dokumen YouTube di sini. Kalau mau kamu jalankan bisa ya.
dia akan langsung memainkan musiknya. Oke ya. Nah, tadi saya menjalankan sebuah file YouTube ke dalam web saya ya. Memang bentuknya sangat kasar seperti ini. Kenapa? Karena kita baru bikin kerangkanya dulu ya. Kita baru bikin kerangkanya nih. Kita baru bikin kerangkanya. Kita belum menghiasnya. Jadi lebih rapi seperti website pada umumnya ya. Kita baru belajar bikin kerangkanya dulu ya. Nah, oke. Bisakah kita menampilkan foto di sini? Bisa. Nah, misalnya saya udah punya beberapa foto di sini ya. Nah, ini misalnya saya mulai dengan kata, untuk menampilkan foto ya, kita mulai dengan kata figure. Figure di sini ya. Nah, ini misalnya kita kasih big caption. Boleh ya. Oke, misalnya di sini adalah galeri foto. Boleh ya. Nah, misalnya setelah itu kita ingin menampilkan foto, berarti tag HTML yang kita gunakan apa? Tag HTML yang kita gunakan adalah tag HTML yang kita gunakan di sini adalah kita gunakan image, img. Nah, ya, img seperti ini kita gunakan. Nah, lalu misalnya di sini kita buat width ya. Nah, berapa misalnya yang kita mau ya? Kalau di sini saya pakainya adalah sebesar 300 sama 400 ya, boleh ya. 300, lalu di sini height-nya 400. Ya, misalnya source-nya saya pakainya adalah oke, di sini langsung muncul ini ya. Misalnya saya dengan istri saya ya, bisa. Nah, ini misalnya kamu tambah lagi, boleh. Mau nambah lagi ini, image switch. Oke, misalnya saya copy aja deh ya. Saya copy yang atasnya ini, misalnya mau nambah foto lagi, boleh ya. Asalkan masih berada di dalam ininya figure ya. Oke, di sini. Oke, ini misalnya saya mau dengan bapak saya, boleh ya. Oke, misalnya di sini saya rubah lagi ya. Saya masukin lagi. Cuman di sini saya mau dengan anak saya, gitu ya. Oke, misalnya saya dengan Hafiz ya. Saya save. Ya, oke. Nah, kita lihat nih apa yang terjadi di program yang sudah kita buat ya. Di sini udah ada nasib penyemangat tadi udah muncul. Nah, sekarang kalau kita refresh, nah di bawahnya muncul galeri foto ya, yaitu foto-foto saya dengan keluarga saya. Nah, ini karena tadi saya memasukkan ini tadi ya, figure di sini ya. Oke, nah ada lagi, ada beberapa misalnya kita mau membuat ini jadi huruf besar ya, tulisannya jadi huruf besar. Ini kan hasil penyemangat kan enaknya dipakai huruf bold ya. Nah bisa, kalau kita bisa pakai bold di sini, figur bold. Nah ini kita tekan B ya. B itu artinya adalah di HTML itu ini berarti dikali garis tebal ya. Oke. Nah ini adalah pembukanya. Nah misalnya penutupnya kita kasih di sini. Nah, kasih penyemangat. Yang ini juga boleh deh. Figur captionnya kita kasih bold, boleh ya.
Nah, ini kan pembukanya di sini ya. Penutupnya kita ubah ya, penutupnya di sini. Galeri foto. Nah, ya. Oke, misalnya di sini ya, saya ingin gelombang kebangkitan Islam ini jadi huruf dikasih huruf tebal sama huruf miring. Bisa juga ya. Oke, misalnya di sini saya kasih dengan tag B ya. Nah, ini sebentar ya. Oke, yang di sininya saya kasih huruf B juga. Nah, kita lihat nih di sini gimana. Kalau kita kasih huruf gelombang kebangkitan Islam ya. Saya buat di sini ya, apa yang terjadi. Nah, gelombang kebangkitan Islamnya jadi huruf besar ya, jadi huruf yang tebal. Nasib penyemangatnya juga jadi tebal juga. Judulnya dengan galeri foto. Dia juga ikutan tebal. Ya. Oke, nah misalnya kita kasih huruf miring, boleh ya, underline sama huruf miring. Nah, misalnya ini ya gelombang kebangkitan Islam yang garis ini kita kasih garis miring kebangkitan Islamnya. Itu juga ya. Berarti kita kasih dengan I. Nah, I itu adalah untuk talik ya. Oke, sebentar ya. Ini berarti tagnya ya, HTML itu ada tag pembuka sama tag penutup ya. Nah, misalnya yang ini kita kasih di sini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, maka kalau kita coba jadi garis miring seperti ini ya, artinya coba kita lihat perubahannya. Nah, ya, dia jadi huruf miring. Kebangkitan Islamnya menjadi huruf miring, sedangkan gelombangnya enggak. Kenapa? Karena di sini ya, yang saya kasih tanda huruf italik itu hanya yang kebangkitan Islam aja ya. Oke, HTML itu ada tag pembuka sama ada tag penutup. Contohnya tag pembuka penutup apa? Ini satu ya, H2. Ini berarti tulisan ini mencakup pada tag H2. Tulisan yang ini mencakup pada tag H1. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada tandanya. Ada tanda H1 sebagai pembuka, ada tanda garis miring H1 sebagai penutup. Nah, ini sama di sini. P, ya, bold dan lain-lain ya. Mau kamu kasih ini underline, misalnya mata kuliah yang saya ajar ya. Maaf nih, atau mungkin ini aja nih, masih penyemangat, ini kasih underline, boleh ya. Nah, misalnya kita kasih underline di sini. U, ya. Nah, ini kan ada U. Nah, kalau U itu adalah underline ya. Nah, misalnya penyemangat, nah, sheet. Nah, sheet di sini ya. Nah, di sini ada underline U di sini. Oke ya. Nah, ini berarti yang nasib penyemangat itu selain dia dikasih bold, dia dikasih underline juga ya. Oke, kita lihat hasilnya di nasib penyemangat ini. Nah, dia akhirnya jadi ada underline. Nah, itu adalah beberapa HTML dasar ya yang akan kita gunakan di pemrograman. Apakah masih ada yang lain? Masih banyak ya. Sangat masih banyak. Masih banyak kan ya. Di pertemuan kedua tentang HTML lagi ya. Saya HTML jadwalnya ada 2 kali pertemuan aja ya. Karena untuk yang lain bisa lebih banyak lagi ya. Di pertemuan pertama ini kita sudah belajar mengenai teks, paragraf ya, H1, terus juga multimedia ya, seperti YouTube, apa tadi, foto ya, video sama audio dan lain-lain. Kita juga sudah belajar mengenai referensi ya, sehingga kalau saya tekan UV, nah dia akan langsung masuk ke sini ya. Lalu kalau kita tekan ini, kita tekan sebaliknya ya, misalnya kita tekan matematik, maka dia akan langsung muncul ke audio. Nah, kita udah belajar tentang multimedia. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai tag-tag HTML untuk yang penting adalah form input. Ya, bagaimana kita membuat teks, ya, kalau membuat seperti radio box, textbook dan lain-lain, kita akan belajar itu. Juga belajar tentang table, cara membuat table. Nah, table ini juga sangat penting ada. Misalnya nanti ketika kita di pemrograman PHP dan lain-lain, ya, table itu penting. Nah, itu yang kita pelajari di pertemuan berikutnya, ya.
Cuman saya punya tugas tambahan ke adik-adik ya. Coba kita perhatikan video saya yang OP ini ya. Oke ya. Ini kan kalau OP ini dia akan baru berjalan setelah saya tekan ya. Nah, ini kan baru berjalan nih. Nah, sekarang coba adik-adik bikin ya, supaya video saya ini saya buka ya, saya lihat di sini, lalu dia akan berjalan dengan sendirinya. Dan juga tugas yang kedua adalah kalau kita perhatikan di video ini ada ya, kalau misalnya dia selesai ya, misalnya di sini dia selesai, otomatis kan dia harus pinjam oleh kelas yang lain ya. Nah, supaya nih, misalnya saya mulai kelas yang lain. Selesai ya. Nah, kalau udah selesai kan dia udah selesai aja ya. Nah, sekarang coba adik-adik di sini tugasnya adalah kalau dia selesai di sini, dia nggak hanya selesai, tapi dia akan ulang, looping ya. Nah, ini kan kalau saya selesai, udah selesai aja. Ya. Nah, sekarang coba cari atribut ya yang membuat video ini kalau dia selesai, dia akan ulang lagi ke sini. Jadi nggak perlu saya tekan lagi. Ini kan nggak perlu saya tekan lagi nih. Nah, baru jalan ya. Dan juga cari supaya dia bisa autoplay. Ya, nggak perlu saya tekan di sini, saya arahkan ke sini, dia akan jalan sendiri. Ya, coba cari atribut yang bisa bikin dia autoplay dan bisa bikin videonya ini menjadi looping. Ya, oke, itu adalah tugas hari ini. Ya, kumpulkan nanti tugasnya di Google Classroom kita. Ya, baik adik ya, tetap semangat. Ini video pertama kita pelatihan web. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.